Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada mata kuliah Sinyal dan Sistem. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang datar yang merambat pada media bukan ruang bebas atau yang kita sudah bahas kemarin ada media konduktor, dielektrik maupun media magnetik. Media ruang bebas atau vakum adalah media dengan karakteristik epsilon 0 dan mu 0. Epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa dan mu 0 adalah permeabilitas dari ruang hampa. Sedangkan media bukan vakum adalah media dengan karakteristik epsilon, mu dan sigma sama dengan 0. Sigma tidak sama dengan 0. Epsilon ini nanti kita jabarkan menjadi epsilon 0 dikalikan dengan epsilon R, yaitu permitivitas relatif terhadap vakum. Begitu juga dengan mu yang sebanding dengan mu 0 dikalikan mu R atau permeabilitas relatif terhadap vakum. Untuk udara itu bisa disamakan dengan vakum karena nilai permitivitas relatif maupun permeabilitas relatifnya mendekati 1, atau mu-nya akan mendekati mu 0 dan epsilonnya akan mendekati epsilon 0. Media dengan karakteristik epsilon tidak sama dengan epsilon 0, mu tidak sama dengan mu 0, dan sigma sama dengan 0 disebut dengan dielektrik sempurna. Jadi mu dan mu-nya memiliki permitivitas relatif, mu memiliki permeabilitas relatif, dan epsilon memiliki permitivitas relatif yang lebih dari 1, tapi sigmanya sama dengan 0, tidak ada conductivity di situ, maka disebut dengan dielektrik sempurna. Sedangkan media dengan karakteristik mu, epsilon, mu, dan sigma tidak sama dengan 0 disebut dengan media konduktif. Pada media bukan vakum, hukum Maxwell harus dimodifikasi. Kemarin kita sudah bahas tentang persamaan Maxwell dengan menyertakan properti dari media tempat gelombang merambat. Jadi nanti merambatnya tergantung apakah dia punya nilai epsilon R, apakah dia punya nilai mu R, dan apakah dia memiliki nilai sigma. Asumsi yang digunakan untuk mendapatkan persamaan gelombang pada media bukan vakum sama dengan yang digunakan pada persamaan gelombang pada ruang bebas. Jadi segala asumsi itu masih bisa digunakan pada pada media tersebut. Yang membedakan nanti adalah beberapa ketentuan dan termasuk yang memiliki parameter mu, epsilon, dan juga sigma. Oke, jadi untuk gelombang datar yang merambat ke arah sumbu Z positif ataupun negatif, kita masih ingat dan kita asumsikan bahwa bidang datarnya tersebut adalah uniform. Untuk nilai Z yang sama, perubahan medan magnet dan medan listrik terhadap sumbu X dan Y-nya adalah konstan. Artinya, karena bidangnya uniform, maka tidak ada perubahan medan listrik maupun medan magnet ke arah X maupun Y, hanya ke arah Z saja. Sehingga turunan E maupun B terhadap X maupun terhadap Y akan sama dengan 0. Media tempat merambatnya gelombang berada jauh dari sumber, artinya ini adalah bebas sumber. Dengan kata lain, tidak ada rapat arus ataupun muatan J dan rho V-nya akan bernilai 0. Nah, ini asumsi tambahan. Media perambatan bersifat homogen. Properti dari media tidak berubah berdasarkan lokasi. Artinya nanti permitivitasnya epsilon maupun permeabilitasnya sama besar untuk setiap titiknya. Begitu juga dengan konduktivitinya. Media bersifat linear, yang artinya nanti hubungan antara E dengan D, ya, medan listrik, dan B dengan H, flux medan listrik maupun flux medan magnet dan medan magnetnya adalah proporsional dan linear. Begitu pula hubungan antara polarisasi dengan medan listrik dan magnetisasi dengan medan magnetnya. Media propagasi bersifat isotropis, yang berarti properti dari media atau sifat dari media ini tidak berubah berdasarkan arah propagasinya. Oke, jadi ini kita akan melihat kembali untuk hukum Faraday dan hukum Ampere pada ruang bebas dan pada
di ruang bebas dengan pada media maupun pada vakum. Ini yang sebelah kanan adalah pada media, yang sebelah kiri adalah vakum. Ini adalah hukum Faraday dan bawahnya adalah hukum uh, Ampere pada ruang bebas sumber. Nah, di sini yang membedakan adalah mu-nya, mu 0 menjadi mu. Nah, di sini yang membedakan pada hukum Faraday, mu 0 itu berubah menjadi mu nilainya, sedangkan pada hukum Ampere yang tadinya epsilon 0 ini berubah menjadi bentuk sigma ditambah J omega E. Jadi J omega E epsilon 0-nya menjadi sigma ditambah J omega epsilon. Nah, jadi atau epsilon 0-nya kalau kita ingin melihat ini akan berubah menjadi sigma ditambah J omega E dibagi dengan J omega E, atau epsilon 0 akan berubah menjadi epsilon min J sigma per omega. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa pada permeabilitas itu tidak ada hubungannya dengan konduktivitas. Jadi magnetisasi dan lain sebagainya, magnetisasi ataupun medan magnet tidak berhubungan dengan konduktivitas. Sedangkan pada medan listrik ataupun permitivitas nanti ini yang akan berhubungan dengan konduktivitas suatu bahan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan ini adalah perubahan bentuknya, mu 0 menjadi mu dan epsilon 0 menjadi epsilon min J sigma per omega. Oke, di sini pada ruang bebas persamaan medan listrik bisa dituliskan sebagai EXZ EM plus E min J beta 0Z. Ini yang medan listrik yang merambat ke arah Z positif ditambah EM minus E pangkat J beta 0Z. Ini yang merambah ke arah Z negatif. Sedangkan J beta 0 bisa kita tuliskan sebagai J omega dikali akar mu 0 epsilon 0. Nah, maka pada medan listrik dengan suatu media tertentu yang akan berubah di sini adalah mu 0 dan epsilon 0-nya. Ingat tadi mu 0 menjadi mu dan epsilon 0 berubah menjadi epsilon min J sigma per omega. Nah, nanti di sini bukan lagi beta tetapi menjadi gamma. Sebenarnya beta sama gamma sama ya, beta itu konstanta propagasi. Nah, tapi untuk gamma adalah konstanta propagasi dalam bentuk kompleks. Maka persamaannya nanti berubah menjadi EXZ, berarti medan listrik mengarah ke arah X dan propagasinya ke arah Z adalah EM plus E pangkat min gamma Z. Ini berarti merambatnya ke arah Z positif ditambah EM minus E pangkat gamma Z. Ini yang medan listrik yang merambat ke arah Z negatif. Maka gamma akan sama dengan seperti ini, atau kita bisa menuliskannya sebagai alfa ditambah J beta. Seperti itu. Nanti kita akan melihat apa sih alfa. Kalau beta kita tahu yang tadi adalah konstanta propagasi. Oke. Nah, untuk alfa kita bisa menuliskannya atau menghitungnya dengan cara seperti ini. Satuannya adalah Napier per meter. Sedangkan beta seperti ini, yang membedakan hanya di sini minus 1 dan di sini plus 1 radian per meter. Di sini ya. Oke. Nah, jadi yang menarik di sini, kalau misalnya kita lihat sigma-nya ini adalah 0, artinya dia bukan berada di konduktor, ada di elektrik, misalnya di elektrik sempurna, maka hasil di sini adalah 1 min 1 menjadi 0, maka nilai alfa adalah 0. Jadi kalau tidak berada di bukan berada pada bidang konduktif gitu ya, sigma-nya sama dengan 0, maka nilai alfa akan sama dengan 0. Yang ada hanya beta. Artinya bentuk ini perambatannya masih tetap sama dalam bentuk J beta. Cuma betanya tidak lagi beta 0, tapi beta. Nah, betanya kalau misalnya kita lihat ini 0 dinolkan, maka di sini menjadi akar 2 dibagi, maka beta akan sama dengan omega dikalikan akar mu epsilon. Itu kalau bukan berada pada bahan konduktif, artinya sigma sama dengan 0. Nah,
Tapi kalau sigmanya bernilai tidak nol, maka dia akan menggunakan rumus yang ini. Oke, berikutnya persamaan gelombang medan listrik dalam bentuk fasor pada media bukan ruang bebas. Nah, kita melihat di sini adalah gamma sama dengan alfa plus J beta. Maka bentuknya sekarang menjadi seperti ini. Kalau kita pisahkan gamanya, EXZ sama dengan EM plus E pangkat min alfa Z dikalikan E pangkat min J beta Z. Ini yang mengarah ke arah Z positif ditambah EM minus E pangkat alfa Z, E pangkat J beta Z ini yang mengarah ke arah Z positif. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kalau misalnya kita bandingkan dengan yang sebelumnya, hanya ada penambahan faktor E pangkat min alfa Z selain betanya berubah ya. Nah, kita bisa melihat bahwa yang namanya untuk Z positif artinya Z-nya akan terus membesar. E pangkat min alfa Z ini nilainya semakin Z-nya membesar semakin kecil. Jadi E pangkat min alfa Z ini adalah mempengaruhi amplituda dari medan listrik tersebut. Yang kita lihat semakin jauh dari titik tengahnya akan menjadi semakin kecil. Begitu juga untuk yang ke arah Z negatif. Dengan kata lain, alfa ini adalah sifat dari redaman atau kita bisa menyebutnya sebagai atenuasi dari gelombang. Oke, kita bisa melihat di sini. Nah, di sini adalah bentuk uh, bentuk waktunya, bentuk real time. Jadi dalam dalam bentuk fungsi waktu, bukan fungsi conjugate. Maka sekali lagi E pangkat min alfa Z dan E pangkat alfa Z untuk Z ke arah Z negatif ini adalah amplituda yang sebagai pengalih amplituda yang kita lihat bahwa semakin jauh dari titik pusatnya akan menjadi semakin kecil. Nah, jadi bentuknya ini untuk yang melambat ke Z positif adalah seperti ini. Faktor alfa adalah faktor yang meredam gelombang. Nah, tadi kita melihat bahwa kalau dia tidak berada pada kasusnya konduktif atau sigma sama dengan 0, maka tidak alfa besarnya adalah 0, artinya tidak ada redaman yang terjadi. Secara nyata dalam jarak itu memang tidak terjadinya redaman, tapi biasanya redaman ini terjadi dari parameter lain. Itu. Jadi bukan dari gelombangnya sendiri, tapi dari karakteristik misalnya nanti adalah frekuensi yang akan teredam secara jarak. Cuma ini masalah yang berbeda. Oke, jadi kita akan melihat, tadi sudah melihat ini adalah dalam bentuk kompleks dan ini dalam bentuk waktu real. Ada istilah lain yang dinamakan sebagai skin depth atau jarak saat magnitud dari medan listrik berkurang sebesar E pangkat minus 1 dari harga maksimumnya EM plus pada posisi Z sama dengan 0. Jadi skin depth-nya itu adalah misalnya seperti ini, yaitu dituliskan sebagai delta. Rumusnya adalah sama dengan 1 per alfa. Nah, itu adalah jaraknya, berapa jauh sampai dia berkurang hingga E pangkat min 1. Istilah lain untuk delta atau skin depth ini adalah kemampuan penetrasi dari gelombang. Jadi suatu benda yang memiliki sedikit konduktivitas, bukan konduktor sempurna, maka dia bisa dipenetrasi atau ditembus oleh gelombang tersebut, namun dengan kemampuan tertentu. Tuh. Semakin besar skin depth, maka semakin baik dia gelombang tersebut dilambatkan pada media tersebut. Oke, kita lihat. Ini adalah beberapa kasus khusus berkaitan dengan skin depth. Media propagasi konduktor sempurna yang memiliki sigma sama dengan tah hingga, yang artinya alfa sama dengan tah hingga, maka deltanya atau skin depth-nya adalah 1 per alfa sama dengan 0. Artinya gelombang tidak bisa menembus konduktor sempurna. Itu kalau konduktornya sempurna ya. Nah, sedangkan media propagasi dielektrik sempurna justru tidak konduktif, yaitu sigmanya sama dengan 0, alfa sama dengan 0, dan deltanya sama dengan tah hingga. Gelombang tidak akan mengalami peredaman
meskipun mu tidak sama dengan mu 0 dan epsilon tidak sama dengan epsilon 0. Nah, itu seperti yang sudah saya bahas tadi. Jadi yang memberikan kontribusi pada peredaman atau atenuasi itu adalah konduktivitas dari suatu bahan. Tadi kita sudah melihat sifat dari beta. Nah, kita melihat perbandingan antara medan listrik dan medan magnet atau yang disebut sebagai impedansi intrinsik gelombang. Nah, kita lihat di sini bahwa X per HY itu sama dengan eta. Nah, kita tahu eta di sini kalau misalnya dia pada ruang bebas di udara atau vakum, eta 0 akan sama dengan 120 pi. Artinya real atau akar dari mu 0 per epsilon 0. Nah, tapi kalau merambatnya pada media, maka eta menjadi akar dari mu per epsilon min J sigma per omega. Nah, di sini kita akan melihat akibat adanya J di sini, yaitu kompleks, maka sekarang rasio antara medan listrik dengan medan magnet ini menjadi kompleks pula, yang artinya bahwa medan listrik dan medan magnet sekarang tidak sefasa lagi. Tapi ini kasusnya akibat dari adanya konduktivitas. Kalau konduktivitas 0, di sini lagi-lagi, maka eta hanya akan sebanding dengan akar mu per epsilon. Mu dan epsilon pasti real. Maka tetap dia akan sefasa. Jadi yang menyebabkan medan listrik dan medan magnet tidak sefasa adalah konduktivitas suatu bahan. Oke, kita akan lihat ini adalah contoh E dan H yang sefasa, dan ini adalah yang tidak sefasa. Nah, jadi nilai nolnya di sini antara E dan H tidak sama. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kecepatan fasa pada media bukan vakum, kita ingat bahwa Vp atau kecepatan fasa itu sama dengan omega per beta. Nah, karena dia pada suatu media, nilai beta berubah, bukan lagi beta 0. Nah, berubahnya menjadi seperti ini. Dan beta 0, kalau kita bandingkan, beta 0 akan sama dengan omega dibagi dengan mu 0 epsilon 0. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa beta ini lebih besar daripada beta 0, karena kita pertama dikalikan mu r dan epsilon r, dan juga dikalikan faktor ini, faktor sigmanya, konduktivitas. Artinya beta lebih besar dari beta 0. Karena Vp itu berbanding terbalik dengan beta, maka dapat dikatakan kecepatan fasa pada suatu media bukan vakum itu akan lebih lambat dari pada ruang bebas. Kita ingat-ingat kembali bahwa kecepatan fasa di udara atau di vakum adalah sebesar kecepatan cahaya. Nah, mungkin ini lebih mudah untuk menggambarkan kalau kita kasusnya pada dielektrik, yaitu sigmanya sama dengan 0. Maka beta bisa kita gambarkan sebagai bentuk seperti ini, atau omega per C dikalikan mu R epsilon R. Nah, maka Vp-nya adalah omega per beta. Artinya itu adalah C dibagi dengan akar mu R epsilon R. Mu R adalah permeabilitas dari suatu bahan, permeabilitas relatif suatu bahan, dan epsilon R adalah permitivitas relatif suatu bahan. Nah, kita bisa melihat bahwa kecepatan fasanya di sini lebih lambat dibandingkan kalau kita berada di udara. Faktor pelambatnya sebesar ya ini, berbanding terbalik dengan berapa besar mu r, berapa besar epsilon r. Sebagai catatan, misalnya FR4 epoksi yang biasa digunakan pada PCB, biasanya kalau yang untuk yang murah ya, memiliki permeabilitas relatifnya mendekati 1 dan permitivitas relatifnya itu sekitar di 4,2. 4,2 artinya kalau kita hitung ya kecepatan fasanya menjadi turun kurang dari setengahnya dari kecepatan cahaya. Oke. Berikutnya panjang gelombang pada media bukan vakum. Nah, jadi yang berubah bukan saja tadi fasa dari medan listrik, medan magnet, dan juga kecepatan fasanya, tapi juga panjang gelombangnya. Kalau misalnya kita melihat di sini,
lambda sama dengan 2pi per beta. Tadi kita sudah melihat betanya pada ruang bebas dan beta pada media vakum. Ini pada suatu media bukan ruang bebas ya. Maka beta lebih besar dari beta 0. Artinya, karena lambda berbanding terbalik dengan beta, maka lambda pada suatu media itu akan lebih kecil. Panjang gelombangnya akan lebih kecil pada media bukan ruang bebas. Kita ambil panjang gelombang pada sigma sama dengan 0. Nah, maka besarnya lambda yaitu 2pi per beta sama dengan C per F. Nah, dikalikan 1 per akar mu R epsilon R. C per F sendiri ini lambda kita bisa nyatakan sebagai lambda 0. Artinya dia lebih pendek dari panjang gelombang di ruang bebas. Nah, keuntungannya apa menggunakan ini? Kita melihat bahwa kecepatan fasanya menjadi lambat, bisa sampai tadi setengahnya dari kecepatan cahaya. Keuntungannya adalah kalau misalnya kita belajar tentang antena, bahwa frekuensi panjang gelombang dari gelombang yang ditransmisikan antena, misalnya seperti seluler dan lain sebagainya itu, besarnya akan sebanding dengan panjang gelombang sinyal yang ditransmisikan. Dalam hal ini adalah biasanya menggunakan 1/4 lambda atau bisa juga setengah lambda, tergantung nanti antenanya seperti apa. Misalnya kalau 1/4 lambda, anggap kita ingin membuat antena untuk 3 GHz. 3 GHz berarti 3 kali 10 pangkat 9. Berarti panjang gelombangnya adalah 0,1 meter untuk 3 GHz. 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 3 kali 10 pangkat 9, 0,1 atau 100 cm. Nah, itu. Bayangkan antena 3 GHz padahal WiFi Bluetooth itu adalah 2,4 GHz. Kalau antenanya sepanjang 0,1 seperempat dari 0,1 berarti misalnya 25 cm, bayangkan sepanjang apa di komputer kalian atau di HP kalian ada antena sekitar 25 cm. Nah, kalau kita menggunakan bahan, sebut saja menggunakan tadi bahannya adalah FR4 epoksi yang memiliki permitivitas relatif itu sekitar 4,2. Maka kita bisa memotong panjangnya tersebut menjadi setengahnya, yaitu 0,25 cm berarti sekitar 12,5 cm. Artinya dia antenanya bisa berukuran lebih kecil walaupun frekuensi kerjanya sama. Nah, di sini makanya HP zaman dulu itu masih antenanya itu masih panjang, sangat panjang ya, ada masih keluar. Tapi HP zaman sekarang itu sudah nggak kelihatan lagi antenanya, padahal kita punya antena untuk WiFi, antena untuk Bluetooth, antena untuk 2G, 3G, 4G dan lain sebagainya. Itu masing-masing memiliki antena gitu. Sebanyak itu, tapi kita bisa menjadikan antena tersebut kecil walaupun frekuensinya tadi misalnya 2,4 GHz yang seharusnya 25 cm, bisa kita potong kalau menggunakan permitivitas relatif yang jauh lebih besar. Misalnya permitivitas relatifnya 10, 20 dan seterusnya. Nah, itu adalah keuntungan kita memendekkan panjang gelombang walaupun nanti kecepatan fasanya menjadi lebih lambat, tapi itu tidak akan terlalu signifikan dibanding setengah kecepatan cahaya, masih sangat cepat seperti itu. Nah, ini ada beberapa jadi rangkumannya, persamaan antara gelombang datar pada media bukan ruang bebas dengan yang media di ruang bebas. E dan H uniform pada bidang yang tegak lurus arah lambatan. Dan E dan H, medan listrik dan medan magnet tegak lurus satu sama lain. Itu udah sifat pasti ya dua ini, karena yang satu pada bidang uniform, yang kedua adalah emang sifat selalu tegak lurus masing-masing, dan keduanya tegak lurus juga terhadap arah lambat gelombang, itu masih sama. Yang berbeda adalah pada ruang bebas E dan H sefasa, tapi pada media konduktif E dan H tidak sefasa. Nah, tapi pada media dielektrik sempurna E dan H masih sefasa. Lalu kecepatan fasa Vp sama dengan kecepatan cahaya pada ruang bebas. Pada media bukan
media bukan ruang bebas, entah itu dielektrik ataupun konduktif, kecepatan fasa lebih rendah daripada kecepatan cahaya. Panjang gelombang pada ruang bebas lebih besar daripada panjang gelombang di media konduktif. Sedangkan pada media konduktif ataupun dielektrik, panjang gelombang pada media konduktif lebih kecil daripada panjang gelombang di ruang bebas. Sekian materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya.